Hari ini kita mulai belajar mengenai tanggung jawab. Masih pada tema besar kita, keselamatan di dalam kitab Roma. Kalau kita membahas setiap ayat dalam kitab Roma, mungkin 3 tahun juga tidak cukup, saudaraku. Tetapi kita hanya melihat ayat-ayat yang bertalian dengan soteriologi atau keselamatan. Dan ayat yang terkait dengan hal ini itu dalam Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku sekalian, doktrin keselamatan tidak bisa dipisahkan dari tema ini. Atau tema ini sangat terkait dengan doktrin keselamatan. Jika pengertian seseorang mengenai tanggung jawab salah, maka konsep keselamatannya juga pasti salah. Jadi mau tidak mau kita sampai pada Roma 14 ayat 12, kita bicara mengenai tanggung jawab. Dan bila kita bicara mengenai tanggung jawab, maka tidak bisa tidak kita bicara mengenai kehendak bebas. Sebenarnya ada satu buku yang sudah saya tulis khusus mengenai kehendak bebas. Tetapi membaca satu buku dengan halaman lebih dari 100 halaman tentu juga tidak mudah. Maka saya merangkum atau membuat semacam summary sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendapatkan satu peta besar mengenai kebenaran yang intinya mengenai ini. Tanggung jawab. Setiap orang di antara kita ekastos. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dispensasi, tidak ada pengecualian. Setiap individu harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi sangat keliru kalau ada orang yang berpendapat bahwa ada kelompok orang-orang yang ditentukan untuk selamat dan yang lain tidak. Sebab dengan pertanggungjawaban ini tidak bisa tidak seseorang menentukan keadaan kekalnya. Bukan faktor-faktor di luar dirinya. Dengan adanya pertanggungan jawab ini, secara jelas Alkitab menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk membuat pilihan secara sukarela. Kalau tidak sukarela, ya bukan kehendak bebas. Dengan sukarela, terlepas dari semua faktor dari luar diri individu itu. Jadi dengan kehendak bebas berarti manusia menentukan nasib keadaan dirinya sendiri. Kalimat atau kata kehendak bebas ini tidak disukai oleh kelompok orang-orang tertentu yang telah memiliki premis tertentu juga mengenai keselamatan, saudara. Dan saya sudah mendengar argumentasi mereka berkata manusia tidak bisa bebas katanya. Misalnya, dia buat ilustrasi, manusia tidak akan bisa terbang seperti burung. Nah itu ilustrasi tidak match dengan ini, itu memaksakan diri. Bagaimanapun manusia tidak bisa bebas karena manusia terkungkung dalam keterbatasan. Oh jangan bicara, jelas manusia dalam keterbatasan. Tetapi untuk menentukan nasib kekalnya dalam keterkaitannya dengan Allah yang hidup, tetap manusia punya kehendak bebas. Jadi jangan karena menentang kehendak bebas lalu dibuat, disusun, dikonstruksi berbagai ilustrasi. Oke, kita teruskan. Dalam kehendak bebas manusia bisa membenci Allah atau mengasihi Dia, menghormati atau tidak menghormati. Kalau sudah bicara soal mengasihi, ini pasti hal yang terdalam atau bagian terdalam dalam diri manusia, yaitu di dalam hati dan perasaannya. Ini misteri, saudara. Cinta itu misteri. Percaya, saudara. Yang Alkitab katakan lebih kuat dari maut, itu kepada manusia bisa begitu. Jadi tidak heran kalau demi cinta orang bisa meninggalkan agama, demi cinta orang bisa meninggalkan keluarga, demi cinta orang bisa bunuh diri, demi cinta orang bisa berbuat apa saja, saudara. Nah ini bagian terdalam. Bahkan kalau jujur, mungkin di antara kita pernah bertanya-tanya, mengapa aku mencintai orang ini? Mengapa aku mengasihi barang ini?
sampai pada level tingkat ekstrim. Ya, itu tergantung individu bagaimana dia mengembangkannya. Ini wilayah yang tidak akan diintervensi oleh Allah. Di sini bagian yang terdalam dalam diri manusia. Kalau Allah berintervensi sampai pada level ini, jelas mutlak manusia menjadi boneka yang kehilangan integritas dan personalitas atau kepribadian. Jika demikian, memang manusia tidak membutuhkan integritas dan personalitas lagi kalau Allah sampai bisa intervensi ke dalam diri yang terdalam di dalam manusia itu, yaitu mengenai perasaannya. Saudaraku sekalian, akibatnya ya integritas dan personalitas bukan muncul dari dirinya sendiri. Kalau Allah sampai intervensi, ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, tapi Allah yang mengendalikan. Jika demikian, tidak ada tanggung jawab, tidak perlu ada tanggung jawab, sebab Allah berintervensi. Nah, meneguhkan hal ini kita dapati beberapa pernyataan dalam Alkitab yang menunjukkan keberadaan manusia sebagai makhluk yang luar biasa, yang dirancang menurut gambar dan rupa Allah, yang memiliki elemen yang hebat, satu rasio pikiran, yang mampu berlogika, menganalisa, dan memiliki perasaan. Nah, ini bagian terdalam yang tadi saya sebut. Dua komponen inilah yang tidak bisa tidak membuat manusia memiliki pertimbangan. Tidak bisa tidak dengan pertimbangan itu manusia mengambil keputusan. Tidak bisa tidak manusia harus memilih. Dan dalam pilihan itu manusia harus bertanggung jawab. Jadi keputusan dan pilihan ditentukan oleh komponen dalam diri manusia, yaitu pikiran dan perasaannya, saudara. Inilah yang disebut makhluk yang hebat. Sehebat-hebatnya hewan, sehebat-hebatnya binatang, tidak akan sehebat manusia. Sehebat apapun komputer, saudaraku, secerdas apapun komputer, sekuat apapun mekanik maksud saya, alat-alat berat, tidak akan bisa menandingi manusia karena mereka tidak pernah punya perasaan. Kehendak adalah dorongan dalam diri manusia untuk meraih atau mengharapkan sesuatu. Dengan kehendak ini manusia bisa menciptakan berbagai cita-cita, harapan yang ditujukan kepada sesuatu atau seseorang. Itulah sebabnya manusia terus bergerak. Manusia akan terus bergerak untuk memperoleh apa yang melampaui yang sudah dicapainya. Jadi ketika bumi diciptakan dalam keadaan masih raw material, mentah, Tuhan melengkapi manusia dengan rasio. Manusia dilengkapi dengan perasaan. Manusia bisa mengembangkan semua yang Allah berikan ini untuk bisa menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di dalam hati. Dan ini sangat luar biasa, saudaraku. Manusia adalah makhluk yang bisa berkata, aku ingin, aku mau. Dan makhluk-makhluk yang memiliki kehendak bebas ini adalah satu Lucifer, dua malaikat, tiga manusia. Saudaraku sekalian, Allah memberi komponen untuk dapat membuat pilihan. Manusia bisa membuat pilihan. Pilihan yang pasti menentukan atau paling tidak mempengaruhi keadaan hidupnya. Ya. Jadi kalau orang sudah punya premis bahwa Allah menentukan sekelompok orang selamat dan yang lain tidak, itu semua sudah menjadi rusak. Semua sudah tidak pada proporsinya. Kalau soal surga neraka itu hal yang prinsip, sampai ditentukan, berarti hal yang lain juga sudah pasti tidak perlu dipersoalkan lagi. Sudah, jangan persoalkan lagi kalau surga neraka sudah ditentukan oleh Allah. Jangan bicara yang lain, nggak penting. Jadi kita tidak setuju karena itu salah. Allah memberi manusia komponen untuk dapat membuat pilihan yang pasti akan menentukan atau paling tidak mempengaruhi.
Mempengaruhi. Pilihan demi pilihan itu mempengaruhi. Mempengaruhi diri orang itu pertama, lalu mempengaruhi lingkungannya. Jika itu terakumulasi, maka jadilah satu sosok manusia dengan kualitasnya, saudaraku. Dan akhirnya apakah dia membawa kepada kemuliaan atau kehinaan, itu tergantung individu tersebut. Jadi orang masuk neraka itu bukan akibat satu langkah, bukan keputusan satu hari. Itu langkah-langkah panjang, hari-hari panjang, saudaraku. Tapi kalau sudah punya premis, asumsi bahwa alam menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak, selesai sudah. Jangan bicara lagi itu soal kebebasan. Jangan bicara mengenai tanggung jawab. Kalau you bicara mengenai tanggung jawab, itu bukan tanggung jawab yang proporsional, itu tanggung jawab yang aneh. Itu kebebasan yang aneh. Tetapi kalau manusia memiliki kehendak bebas, dia mengakumulasi. Terus, keputusan demi keputusan, pilihan demi pilihan, sampai dia menjadi seperti apa yang dia pilih dalam akumulasinya. Dari pikiran dan perasaan ini, ya saudaraku, seseorang memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu. Itu hebatnya manusia, saudara. Binatang saja dalam kecerdasan tertentu juga bisa mempertimbangkan sesuatu loh. Untuk bisa menghindar dari bahaya, untuk bisa eksis, untuk bisa mempertahankan hidup. Punya naluri dan feeling yang hebat, saudaraku. Seperti misalnya akan ada satu erupsi, itu burung-burung sudah terbang, binatang-binatang sudah lari dari wilayah itu. Coba tanya, belajar dari mana dia? Dia kuliah di mana itu? Ikan salmon yang dia bertelur, dia pergi, dia mau mati kembali lagi ke tempat asalnya. Coba dia belajar dari mana itu? Itu hebat. Itu semua luar biasa. Allah itu luar biasa, saudaraku. Allah itu hebat sekali. Melampaui akal pikiran kita. Kita punya tubuh dengan metabolismenya, ini belum selesai diteliti oleh manusia. Sebegitu cerdas. Lalu bagaimana orang bisa berkata Allah tidak ada? Mereka bilang itu orang-orang yang percaya Allah itu ada, orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada, gila. Sebaliknya kita kalau memandang mereka, gila kamu. Jadi hasil pertimbangan individu atau seseorang, dia mengambil keputusan atau memilih, ini kehendak bebas. Jika manusia tidak memiliki pikiran dan perasaan, maka manusia tidak memerlukan kehendak bebas. Lalu untuk apa pikiran dan perasaannya? Justru karena ada pikiran dan perasaan tersebut, maka manusia dapat memiliki atau harus memiliki kehendak bebas. Harus memiliki kehendak bebas. Dengan pikiran dan perasaan yang dimiliki manusia, maka manusia terkondisi untuk memiliki kehendak bebas. Tidak bisa tidak. Kalau orang berkata, aku tidak mau memilih, kamu memilih tidak memilih. Aku tidak mau bebas, kamu memilih tidak bebas. Jadi orang yang memilih tidak memilih pun juga memilih tidak memilih. Coba bayangin, saudara. Oh, dia terkondisi tidak memilih, Pak. Tidak bisa, dia memilih tidak memilih. Dan manusia tidak mungkin dibuat Tuhan dalam keadaan tidak bisa memilih. Makanya ya, kebenaran itu harus utuh, komprehensif, sinergi. Dari kejatuhan Lucifer, siapa Lucifer, sampai nanti surga bagaimana, sinergi. Dan kita bersyukur, kita memiliki semua elemen kebenaran ini, dan ini terus dibuat makin rapat resolusinya, makin tajam kebenarannya. Dalam penggunaan kata kalimat itu yang pertama. Kadang-kadang saya kagum, aduh kalimat ini kenapa saya baru dapat nih, kenapa bukan dulu. Tapi kalau dulu mungkin saya tidak akan bisa menemukan ini. Jadi mempertajam kebenaran itu harus menggunakan tool sarana, yaitu kalimat.
Kalimat-kalimat kita makin tajam, saudara. Bahkan ketika menyampaikan kebenaran yang sama, menjadi tidak sama. Kenapa? Karena kalimat-kalimatnya lebih tajam. Ada hal-hal lain juga yang tadinya belum kita pahami, mulai kita pahami. Wah, lebih lengkap lagi. Maka kita bersyukur, saudaraku. Allah menjadi hidup bagi orang yang menganggap dan memperlakukan dia hidup. Allah mati bagi orang yang menganggap dan memperlakukan dia mati. Dan Allah tidak peduli itu. Allah besar. Allah besar. Jadi kalau kita melihat bagaimana sekarang ini ada berbagai tindakan kesemenang-menangan, diskriminasi, kejahatan, penindasan kepada orang-orang lemah. Dulu kita sangat gusar, kita masih gusar. Tapi kita tahu satu hal, semua ada perhitungannya. Itu tidak masalah bagi Allah sama sekali, tidak masalah. Sebab Allah di kekekalan. Makanya luar biasa kekekalan itu, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, dalam kitab Kejadian, Tuhan meletakkan landasan pengertian kebebasan kehendak yang benar ini. Kebebasan kehendak yang benar ini. Kitab Kejadian mengungkapkan hal ini dengan sederhana, jujur, jelas, dan smart, cerdas. Tuhan menaruh dua pohon di tengah taman menunjukkan dengan sangat jelas bahwa manusia diberi kehendak bebas. Jelas. Kau makan buah ini, kamu mati. Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kau boleh makan semua buah di taman ini, baik buah yang dimakan secara fisik maupun pohon kehidupan, buah untuk jiwa. Dan saya sudah berkata berulang-ulang atau menjelaskan berulang-ulang dan terus akan saya jelaskan, itu sebuah figuratif. Apakah Adam menyerap yang bukan kebenaran dari musuh Allah atau menyerap kebenaran dari Allah? Ini pergumulan, ini persoalan Adam. Dalam pengertian bebas yang benar, Allah membiarkan ular yang adalah personifikasi dari iblis masuk dalam taman itu. Jelas. Sangat mudah Allah menghalau ular itu. Herannya ular itu di tengah taman, artinya di tempat yang strategis. Di tempat yang strategis. Di tempat yang gampang dijangkau. Allah tidak berusaha menghindarkan manusia dari pencobaan itu. Allah hanya memberikan nasihat, peringatan, tuntunan. Dan yang paling jelas Tuhan berkata, pada hari kamu makan buah ini, kamu akan mati. Artinya, kamu bertanggung jawab. Ada konsekuensi. Sangat jelas. Allah tidak pernah menjadi penyebab kejahatan. Allah bukan kausalitas dari dosa. Allah tidak pernah menetapkan manusia untuk jatuh dalam dosa dan melakukan kejahatan. Dalam hal ini saya harus menyingkir dulu, saya harus memberikan pandangan kepada saudara pengertian dosa. Saudara harus memahami kata dosa itu harus sederhana. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oh, itu sederhana sekali, Pak. Oke. Lebih tajam lagi. Tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Lebih tepat lagi, tidak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Udah, itu saja. Jadi kalau ditanya, dari mana asal dosa? Itu kan jadi persoalan dari dulu. Masuk di surga ada dosa? Pusing kan jawabnya? Saya juga pusing. Tapi kalau kita belajar mengenai kehendak bebas, dosa itu bukan terletak pada bukan satu benda, satu bentuk, tetapi dalam kehendak. Di dalam diri. Ini bukan oknum di luar. Bukan sebuah entitas. Bukan satu makhluk, tetapi di dalam diri. Jadi ketika Lucifer berkata, aku mau, aku ingin, tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, dosa. Amin. Jadi kalau ditanya dosa berasal dari mana? Kita pikir sejenis bola kah? Sejenis makanan yang dikonsumsi
Enggak, terletak di dalam kehendaknya. Jadi kalau kehendak manusia tidak diarahkan kepada yang bertentangan dengan kehendak Allah, tidak ada dosa. Saudara, ngerti saya ngomong apa ini? Halo? Amin? Kan bayangan kita dosa seperti sebuah entitas, satu monster. Ada satu sumbernya. Enggak. Dosa terletak di kehendak. Amin? Simple tapi sangat tepat, saudaraku. Jadi bukan pada satu bentuk, satu entitas, satu sumber. Nggak ada sumber dosa itu. Tetapi dalam kehendak. Dan Allah dalam kebijaksanaan, kecerdasan yang tidak bisa kita bantah, Allah menciptakan kehendak bebas itu. Jadi kalau begitu, Allah yang bikin persoalan sendiri. Ya terserah Anda memandang dari perspektif mana. Kalau dari perspektif negatif, Anda akan mencurigai Tuhan dan tidak suka. Tapi oleh perspektif yang benar, dengan sikap hormat kepada Allah, kita berkata bersyukur kita punya kehendak bebas. Kita bisa menikmati kehidupan. Anda mengerti saya ngomong apa ini? Kita bisa menikmati kehidupan karena kita memiliki kehendak bebas. Kalau contoh sederhana, walaupun tidak tepat benar. Kalau saudara makan dengan orang-orang yang saudara tidak akrab, yang saudara suruh pilih makan nggak mau, terserah, nggak mau, nggak enak, silakan bro aja. Ya. Kan begitu, orang timur kadang-kadang nggak enak, dia lihat, waduh, ini kesukaanku nih. Waduh, saus tiram ini enak ini. Tapi karena kita ditraktir dan kita nggak enakan, kita ya suka apa? Saya ikut aja. Ya kita makan. Dia kasihlah kita makanan, ya kita makan juga. Kita ngelirik itu, ya nggak bisa. Tapi kalau kita punya kehendak dan kita tahu apa yang nikmat dan yang sehat, kita menikmatinya. Nah Allah mau memperlakukan kita seperti itu. Taulah apa yang baik dan nikmatilah itu. Amin. Tapi manusia tidak nurut, dia menikmati apa yang tidak nikmat, yang membawanya kepada kebinasaan. Celaka sudah. Bapak Ibu, jangan memandang Tuhan menetapkan manusia untuk jatuh dalam dosa. Ya, ini udah makin ngawur. Diperhalus lagi, Allah menetapkan orang selamat. Sama. Kalau Allah menetapkan orang selamat, Allah menetapkan yang lain tidak selamat. You jawab sendiri deh, maksudnya apa? Jadi gimana Pak Allah Maha tahu? Jangan masuk dalam pengetahuan Tuhan, itu kamu kurang ajar. Kamu tidak hormat. Masuklah dalam wilayahmu dan penuhi tanggung jawabmu. Tapi Pak Allah kan sudah tahu segala-galanya. Kau tidak berhak memperkarakan ini. Tapi di Alkitab ada Pak, yang mana? Saya jawab nanti, yang mana? Itu Allah memilih, maksudnya kamu tahu ayat ini apa? Nah, saya jelaskan itu. Makanya kita harus tidak terbelenggu oleh premis tertentu. Kita harus terbuka terhadap kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan di akhir zaman ini. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud mau menyampaikan, ini muncul saja berkaitan dengan hal ini, saudaraku. Ya, bahwa Yesus itu Allah. Nah Allah itu apa? Nah udah panjang lagi, saya bisa menyimpang nih. Kebenaran itu luas dan mendalam. Nah soal kehendak bebas ini saudaraku, ya, ini kan bicara soal Allah dengan kedaulatannya memberikan kehendak bebas kepada manusia. Dan manusia tidak perlu mempersoalkan bagaimana ending dari nasib hidupnya. Jangan wilayah Tuhan kita masuki, tapi Tuhan tahu toh, jadi kita ditentukan toh. Loh, coba saudara pikir, apa hormat itu kepada Allah yang hidup? Hormat kalau kamu mengerti kebenaran, kamu mengerti kehendaknya, kamu melakukan kehendaknya. Tuhan tidak pernah menjadi penyebab kejahatan atau dosa. Dosa itu penyimpangan. Manusia mengendalikan dirinya sendiri, bukan Allah. Jadi waktu dulu kita belum mengerti kebenaran, kita sering berkata, Tuhan,
engkau kemudikan hidupku. Kita pikir benar tuh. Kita pikir benar. Salah. Kemudikan dirimu sendiri. Aku tidak bisa Tuhan. Belajar padaku. Amin. Nah waktu kecil, anak kita dudukkan di sini. Lalu dia gini-gini deh. Kecil. Padahal dia nggak mengemudikan mobil itu, kita. Atau waktu naik sepeda, anak ikut megang. Wah, kayak yang belok. Bukan, yang belokin bapaknya. Tapi apakah anak harus begitu? Hah? Udah usia 40 tahun, dipangku bapaknya begini. Belajar pada papa bagaimana mengendarai mobil yang baik. Manusia mengendalikan dirinya sendiri, jadi kalau manusia melakukan sebuah tindakan, itu bukan karena rekayasa Allah atau skenarionya. Memang Allah yang menciptakan kemungkinan ciptaan itu bisa melakukan kesalahan, bisa. Tapi Allah tidak merancang kesalahan itu, tetapi merancang ciptaannya bisa melakukan kesalahan itu. Nah sekarang, kalau dipersoalkan, maaf Tuhan, aku tidak mempersoalkan. Tuhan kenapa kau ciptakan manusia yang bisa berbuat salah? Itu yang kita nggak akan berani tanya. Tapi kalau saya ditanya, saya akan jawab, itu keindahan hidup. Amin? Amin? Wah kita nggak suka, lah itu perspektifmu negatif. Kalau saya positif, indah sekali. Seneng jadi boneka yang di tek-tek kasih baterai, I love you, I love you, I love you. Atau dengan rela, ikhlas. Tadi ada kata rela, ikhlas. Kita menghormati, kita mengasihi dia. Tinggal bagaimana kita mengisi hidup ini, saudaraku. Nah, dengan keadaan manusia seperti ini, sepenuhnya manusia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Allah tidak ikut mengambil bagian dalam kesalahan itu. Jadi kalau Adam berkata, wanita ya kau taruh di sampingku, dia yang memberi makan. Kamu ada nggak waktu itu? Kira-kira ada nggak Adam? Dulu waktu sekolah minggu, saya masih ingat ketika Adam tidur, Hawa jalan pelan-pelan. Jadi seakan-akan Hawa itu lepas dari Adam, kan Adam tidur, lalu Hawa makan buah. Kemudian begitu Adam bangun, Adam atau sayang, honey, eat please. Please deh. Please deh, gitu ya. Terus dia makan. Sekarang logikanya begini, saudara. Ini logika saja. Seandainya Hawa makan dulu, dia malu dulu. Dia malu. Dia lari dulu, lari dari Adam. Gua malu, Dam. Kok bisa malu bareng-bareng? Berarti makan bareng-bareng. Sederhana saja berpikirnya. Saya sih berpikir begitu aja, saudaraku. Waktu dialog bukan tidak mungkin si bapak di sampingnya atau duduk di sampingnya. Saya senang tuh waktu ada satu gambar ya. Hawa lagi ngomong gini, Adam lagi jongkok di bawah gitu. Wah bagus yang ini. Jadi suaminya dengerin, udah mam lu ngomong aja deh. Jadi jubir. Memang dari dulu wanita jadi jubir kadang-kadang. Karena suami-suami kan juga males gitu. Udah ngomong udah kamu jadi mam, kamu jadi ngomong. Apa Adam juga begitu? Hani, kau yang bicara lah sama si ular maksudnya, si ul. Kalau Hawa makan duluan, dia malu dulu. Berani nggak dia mendekati Adam? Adam belum malu. Hani, kenapa kamu lari-lari? Aku malu. Aku nggak malu, kamu malu. Ini malu bareng-bareng loh. Berarti makan bareng-bareng. Petiknya bisa bareng-bareng. Ini si Adam bilang, ya Tuhan kamu kasih perempuan di sebelahku. Masih disalahkan.
Makanya ada pendeta-pendeta yang berkhutbah, kalau istri berbuat salah, suami tidak mengajari dia. Gitu saudaraku. Jadi dia membayangkan bahwa Adam tidak mengajari Hawa, tidak mendidik Hawa. Bolehlah kawan, tapi jangan kira-kira Allah kita sama-sama nggak tahu. Tapi sekarang kita tahu. Kenapa? Karena itu figuratif. Jadi dua-duanya terus menyerap ketidakbenaran. Sampai akhirnya, sampai titik di mana mereka memiliki perspektif, sudut pandang yang salah. Memangnya Allah tidak ingin manusia tahu apa yang baik dan jahat? Ingin. Allah ingin manusia tahu apa yang baik dan jahat. Tetapi dari perspektif, dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang si ular. Amin, saudara. Jadi kalau kita sering dengar khotbah dulu, ini memang gara-gara perempuan sih, gitu kan? Dari dulu gara-gara perempuan. Nanti dulu. Pasti kamu ngarang cerita itu. Karena di Alkitab tidak disebut perempuan dulu makan, karena malunya bareng-bareng. Sekarang anggaplah itu harafiah, Hawa petik tuh, dia malu dulu. Dia malu dulu. Dia bisa lari dari Adam. Hawa, Hawa, di mana kau? Itu bukan suara Tuhan, suara Adam nyari bininya. Adam, Hawa, di mana kau? Hani, di mana kau, Hani? Aku malu. Apa kau makan buah yang Allah larang itu? Kalau begitu aku makan juga dah, biar kita malu bareng-bareng. Allah tidak mengambil bagian dalam kesalahan yang dilakukan manusia, ya. Jadi tolong deh ya, tolong deh, jangan nyalain Tuhan kalau ada apa-apa. Ya Tuhan, kenapa Engkau kasih aku jodoh seperti itu? Loh, siapa yang milih? Kamu sendiri yang milih loh. Tuhan, kenapa Engkau kasih aku monster? Loh, kamu pilih monster itu. Oke. Allah berdiri di luar sebagai hakim. Allah bukan pelakunya. Kalau Allah ikut terlibat dalam tindakan manusia, maka Allah tidak bisa berdiri sebagai hakim. Hakim harus berada di luar tindakan yang dihakimi. Nah, kalau Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa, bisa nggak Allah berdiri sebagai hakim? Tapi Allah nggak menentukan semua, masih ada kehendak bebas dalam diri orang itu. Berapa persen? Oke, anggaplah 50%. Lalu Allah sebagai hakim. Sebenarnya manusia, walaupun ditentukan Allah, masih punya kehendak bebas dalam dirinya. Itu mah pembenaran. Semua tidak masuk akal. Dan untuk mempertahankan premis seperti itu, tulis buku setebal-tebalnya. Muter-muter seperti benang kusut. Nanti yang tahu cuma orang-orang tertentu yang bisa baca. Yang mengerti irama teologi seperti itu. Tetapi dengan teologi seperti ini juga bukan sederhana. Saudara nangkep, amin? Nangkep, amin? Nangkep, amin? Lebih dari itu ada implikasinya. Bukan Allah yang menentukan, kamu yang menentukan. Lalu implikasinya apa? Jangan memilih yang salah. Dalam segala hal. Dari salah pilih jodoh, betul nggak? Lalu salah yang lain, sampai masuk neraka. Dari salah pilih jodoh yang baik, diajak ke gereja, bertumbuh bersama, masuk surga. Dari waktu SMA, dia bergaul dengan siapa? Mau pergi ke party yang nggak jelas atau tidak? Oh, nggak mau. Tapi ada yang mau. Nah, yang mau ketemu orang nggak benar juga di situ. Terus hamil sebelum nikah atau pacaran atau hubungan seks bebas, lalu terus rusak, masuk neraka dia. Sama dengan saudara, apakah ikut PA, apakah datang, apakah ke tempat yang lain. Sudah datang terus setiap pendalaman Alkitab. Anda mendapat kebenaran. Sekarang Anda membuktikan saja apakah Anda berubah dengan kebenaran yang berimplikasi ini, yang implikatif ini. Kalau nggak berubah, jangan datang lagi. Yang salah bisa saya atau bisa saudara juga. Ini implikasi, jelas implikasinya. Jangan memilih salah. Bahkan setiap butir makan yang kau makan membentuk sel di sini.
Apa cepat mati atau panjang umur? Dari setiap suap yang kita makan, saudara. Masalahnya kita sudah sering salah makan dari dulu. Sudah umur panjang, udah tua maksud saya. Memakan yang sehat sudah sulit, nggak bisa. Nah itu kan kita membentuk diri kita. Kebiasaan membentuk diri kita. Waktu kita mau merubah, waduh sulitnya. Jadi kalau Allah terlibat dalam kejatuhan manusia, maka Allah tidak seharusnya menghalau atau mengusir manusia dari Eden. Tuhan yang masukin ular. Lalu Adam jatuh. Adam jatuh? Bukan salahnya Tuhan. Adam kan dikasih tahu kamu jangan makan buah ini. Di balik pernyataan itu Tuhan mau memberitahu kamu punya posibilitas, kemungkinan untuk makan buah ini. Ada kunyu. Ada kunyu yang membawa kamu bisa makan buah ini. Itu jelas tersirat di situ. Ketika Adam dan Hawa jatuh, Tuhan bisa berkata, pergi kamu, keluar kamu, keluar. Nah kalau Tuhan yang merekayasa kejatuhan itu, lalu Tuhan berkata, keluar kamu, sakit jiwa dia. Yang mulia tidak. Amin. Anda boleh beri kemuliaan. Kalau Allah ikut terlibat dalam mengambil keputusan, Allah harus ikut memikul akibatnya. Betapa jahatnya sosok Allah yang menetapkan suatu kejadian atau perbuatan seseorang, kemudian menghakimi dan menghukum manusia tersebut. Oh, Allah yang benar tidak demikian. Allah menyiapkan, Allah menyediakan, Allah mengizinkan semua kejadian terjadi dalam hidup kita. Respon kita bagaimana? Jadi baik atau jadi jahat? Kalau jadi jahat, jangan berkata, Tuhan kenapa kau jadikan, kenapa engkau pertemukan aku dengan masalah ini? Tuhan kenapa aku harus mengalami ini? Hah? Kamu bisa meresponi kejadian itu dengan respon yang benar, kamu jadi sempurna atau jadi rusak. Kok begitu? Itulah rule of life. Itulah hukum kehidupan. Jadi kehendak bebas harus dipahami sebagai pemberian yang sangat berharga tak ternilai. Manusia bisa mempertimbangkan dan manusia diberi hak untuk membuat keputusan akhir. Dan ini kehormatan bagi manusia. Saya nggak mau begitu. Jangan jadi manusia. Tapi jadi manusia, mau tidak mau, dia punya kedaulatan dan punya prerogatif menciptakan kamu. Makanya kita mengerti kebenaran. Terima kasih aku ada. Engkau ciptakan aku dengan tanggung jawab, tapi resiko juga. Aku memilih engkau. Indah kan saudaraku? Nah disinilah saudara di inspiring. Disinilah saudara di bekali kebenaran. Betul? Empowering. Supaya saudara bisa memilih apa yang baik. Dunia ini tragis loh. Kematian itu tragis loh saudaraku. Kematian itu tragis loh. Adam itu mencelakai kita atau menyelamatkan kita loh. Kalau dia berhasil, dia jadi pokok keselamatan. Dia menyelamatkan kita. Dan kita meladani dia. Dia gagal, semua kita loh. Tapi puji Tuhan kita tidak, karena ada juru selamat yang menghidupkan kita. Nah, belum selesai nih ngomongnya. Begini. Jadi begini. Jadi hebat sekali loh pelayanan ini. Karena memindahkan kita ke dunia yang akan datang dengan keadaan yang tidak ada perpisahan, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit. Itu hebat sekali. Jangan sombong. Saya lihat orang-orang tuh, aduh jalan-jalan ke luar negeri, wah dia senang-senang, dia lupa Tuhan. Dia lupa Tuhan. Dalam kebersamaan, tiap malam minggu makan bersama di restoran mewah, dia lupa hidup ini singkat, akan berakhir. Kehormatan kalau kita suatu hari akan membawa banyak orang ke kerajaan surga. Aduh saudaraku, percayalah, ini harus jadi gereja terakhir kita untuk kita persiapan pulang ke surga.
Kehendak bebas itu pemberian yang tak ternilai, yang berharga. Tanpa tanggung jawab, pemberian yang terbaik, yang tak ternilai ini tidak ada artinya. Karena bumi pun diciptakan dalam keindahan yang luar biasa. Nah, kehendak bebas harus dipandang sebagai sebuah kepercayaan. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kepercayaan ini, kita menyenangkan Tuhan. Bayangkan, pikirkan. Tuhan berkata, ini anakku, atau hei ini manusia yang kusayangi, kuberi kehendak bebas. Kepercayaan tidak kita pakai untuk melawan Tuhan, kita pakai untuk mengabdi dan melayani Dia. Betapa salahnya Adam yang tidak boleh kita contoh, tapi betapa agungnya Yesus yang menjadi teladan kita. Kepercayaan dengan kehendak bebas ini kita menerima sesuatu yang sangat berharga yang tak ternilai. Sebuah kepercayaan di situ mengandung bahaya besar yang bisa berakhir pada kecelakaan dahsyat, tapi juga mengandung berkat anugerah besar yang akan berujung pada kemuliaan kekal. Tergantung bagaimana kita mengambil keputusan. Amin.